tes di Mabes, gelar perkara, PhD sudah hilang. Tetapi seperti yang kita ketahui di medsos, di TikTok sampai saat ini PhD masih ada. Ya, jadi juga Doti minta kalian untuk terus menggaungkan dari mana gelar PhD ini. Seperti itu, untuk segera dicabut. Kenapa muncul dugaan-dugaan PhD itu hasil dari... Karena didapatkan hanya dari 1 tahun dan memang kampus tersebut terkenal dengan penjualan gelar. Seperti itu. Oh, tadi Abang sempat bilang juga sudah membawa bukti-bukti baru seperti dokumen dan lain-lain. Itu mungkin dalam dokumen itu membahasnya apa aja sih? Pembahasannya apa aja? Intinya untuk membuktikan bahwa apa yang disebut sebagai saudara DRL adalah fitnah atau pencemaran, itu kita buktikan sebaliknya bahwa itu adalah fakta. Itu adalah fakta, ini adalah dokumen-dokumennya, surat-suratnya yang bisa kita buktikan. Sehingga apa yang bersifat fakta itu tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, seperti itu. Berupa apa aja mungkin buktinya tuh? Buktinya ada berupa dokumen atau surat, ada peraturan perundang-undangan, ada berupa video. Ada semua. Videonya berisikan apa, Bang? Videonya ya berisikan apa ya, gimana, gambar bukti-bukti ya, soal tentang bagaimana video, ya. Aslinya dia. Jadi nanti yang jelas kita berharap aparat penegak hukum di Polres Jakarta Selatan tidak masuk angin ya, tegak lurus. Kita percayakan kepada Bapak Lili Pali sebagai Kapolres Jakarta Selatan yang baru ya. Begitupun dengan penyidik-penyidiknya, tegak lurus. Di sini negara hukum bukan negara milik DRL ya. Hukum tidak bisa dibeli. Hukum tidak bisa dibayar dengan uang. Jadi di sini DRL sekali lagi Dokter tekankan, kamu bukan manusia kebal hukum. Ya, kamu sekarang tinggal menunggu saja saat-saatnya tiba, keadilan akan ditegakkan. Tuh, ini kan bisa dibilang kasusnya sudah lama banget ya kalau pencemaran nama baik. Tapi menurut Dokter sendiri apa yang membuat kasus ini belum selesai juga gitu, sedangkan sampai ada penambahan bukti-bukti baru juga gitu? Ya, yang namanya apa mungkin bisa dijawab? Yang namanya proses hukum itu kan memang terkadang ada hambatan ya. Ini bukan hanya di kasus ini, contoh misalnya dengan adanya gejolak demonstrasi kemarin, itu cukup menyita waktu penyidik kepolisian, kinerjanya jadi terkendala, yang harusnya dipanggil akhirnya ditunda, seperti itu. Oh iya, tambahan untuk di Polres Jakarta Timur, silakan Bang Caca untuk panggilan saksi terhadap saudara DRG. Ya, saya coba tambahkan terkait dengan Ibu dari detektif ini terkait dengan laporan terhadap SS sebenarnya, dan ya, itu ada permintaan keterangan yang harus diberikan oleh pihak DRG, dan itu sama sekali belum ada jawaban dan belum dapat datang ke Polres Jakarta Timur. Jadi saya ingin bilang kepada DRG, coba datang ke Polres Jakarta Timur untuk memberikan keterangannya terkait dengan adanya tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh saudara SS secara live pada waktu terjadinya persekusi yang terjadi di Jakarta Timur, bahwa ada kata-kata yang dari SS itu bilang di Dokter Samira, dokter detektif ini ada meminta uang, memeras uang sekitar $2 juta Singapura ataupun apa. Nah, yang terkait dengan adanya ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh saudara SS dan rekan-rekannya, termasuk Panda dan segala macam, itu harus diberikan klarifikasi benar atau tidaknya terjadi pemerasan oleh dokter detektif kepada DRG ini. Kalau memang tidak terbukti, ayo si saudara SS ini udah pasti jelas akan terkena dengan apa yang kita laporkan. Itu aja sih sebenarnya. Jadi saya mohon kepada kuasa hukum DRG, kepada Pak Anus ya, untuk sebagai kuasa hukum yang baik, yang mengerti peraturan, saya mohon kepada beliau untuk mengingatkan sebagai warga negara yang baik untuk patuh terhadap hukum. Kalau memang hanya dimintai keterangan sebagai saya, kenapa harus takut? Itu aja sih sebenarnya intinya. Sudah berapa kali mangkir mungkin? Ini kalau terakhir yang saya dapat informasi dari SP2HP itu sudah 2 kali.
Dan sampai saat ini belum ada konfirmasi kembali kepada tim penyidik untuk kapan, tanggal dan waktu untuk mereka hadir. Itu aja. Makanya saya sekali lagi ingatkan kepada kuasa hukum DRG ini, ayolah sebagai kalau memang kalian berkuar-kuar di luar sana tidak patuh hukum, nah kalian buktinya bisa lihat sendiri, patuh hukum kan, hanya cuman untuk memberi klarifikasi doang sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Jangan jadi pengecut ya kalian. Itu ya. aja sih. Hadapi aja. Sampaikan di depan penyidik apa yang kamu ceritakan kepada SS, yang kamu ceritakan kepada Panda, yang kamu ceritakan ke masyarakat, yang kamu sebarkan selama ini di akun-akun kamu. Sampaikan itu di depan penyidik dong. Jangan beraninya cuma di medsos. Itu yang Doktif sampaikan ya. Jadi jangan lagi ingkar, datangi panggilan dari Jakarta Timur. Dan untuk kasusnya SS, Doktif pastikan berjalan. Mungkin bisa diceritakan juga untuk kasus persekusi SS? Oh ya, itu tetap berjalan. Tetap berjalan ya guys ya. Jadi nanti akan ada juga berita yang terbaru, tapi nggak bisa disampaikan sekarang. Tapi yang jelas berjalan. Tidak ada kata damai. Balik lagi ke pembahasan ijazah gelar PhD-nya Richard juga. Itu berarti dokter benar-benar mendapatkan informasi terkait kampus itu ya, dokter? Ya, kampus itu kan bisa kita lihat juga di internet. Bahkan juga dokter sempat menawarkan Bang Hotman di awal-awal dulu untuk sama-sama kita ke Hawaii untuk mengunjungi kampus tersebut. Jadi makanya di sini dokter minta sebenarnya badan negara ya Dikti untuk turun tangan. Kok bisa ya orang menggunakan gelar semudah itu PhD dengan mendapatkan 1 tahun? Ini menyakiti loh orang-orang yang sulit mendapatkan gelar PhD. Kenapa kok diam? Nah ini loh, ini dokter juga ingin mereka bergerak, terutama dari profesi kedokteran juga ya, MDP. Kemarin yang dokter dengar Pak Ogah melaporkan dokter juga ya ke Majelis Disiplin Profesi, mewakili sebagai masyarakat. Yang dokter tanyakan, masyarakat mana yang kamu wakili? Memang kamu mendapatkan surat kuasa dari masyarakat? Kamu seorang lawyer loh, coba dokter tanya, lawyer emang bisa ya mengaku sebagai seorang perwakilan dari masyarakat melaporkan ke Majelis Disiplin Profesi, melaporkan dokter? Seperti itu. Ya ada kuasanya pasti. Harus ada kuasanya. Ya. Jadi dokter juga bingung. Yang merasa risih, benci dengan kehadiran dokter sekali lagi adalah pengusaha nakal. Ya, pengusaha nakal yang masih ingin menipu kalian. Tapi untuk pengusaha yang ingin berbenah, pabrik yang ingin berbenah, mereka selalu mendukung dokter. Seperti itu. Dokter Oke, mungkin update laporan dokter ke DRL gimana, apakah sudah ada update? Sudah, tapi nggak bisa diomongin sekarang ya. Iya. Itu tetap berjalan semua. Tetap berjalan. Yang jelas tetap berproses terhadap laporan kepada DRL dari Doktif. Jadi Yang di PMJ ya. Yang di PMJ. Jadi Kita doakan sebentar lagi segera menjadi tersangka seperti itu. Terkait laporan Raffi berarti kemarin ada itu beberapa katanya pertanyaan dokter tadi. Melanggar profesi dok, yang mereview kan didapatkan ke majelis Dewan Disiplin Profesi. disiplin. Majelis MDP Iya, itu MDP Majelis itu. Disiplin Profesi. Merasa gak sih memang dokter ini melanggar profesi? Tidak sama sekali. Kalau misalnya ingin melaporkan doktif, harusnya kalian melaporkan dokter-dokter yang menjual produk overclaim, dokter-dokter yang menjual stiker, duta stiker. Kok kalian nggak melaporkan? Yang jelas sudah merugikan jutaan masyarakat, ratusan miliar. Kok diam? Apakah karena mereka yang bayar, kamu yang melaporkan, sehingga kamu tidak mau melaporkan si donatur? Seperti itu. Banyak kok dokter tidak etis untuk melakukan flexing. Kok nggak dilaporkan dari kemarin-kemarin? Kan ini kan lucu, kurang kerjaan banget gitu loh. Ya, jadi buat doktif, Pak Ogah ini hanya mencari sensasi. Ya, tidak perlu doktif tanggepin, karena mungkin dia juga nggak ada klien yang diurusin. Ya, jadi ya udahlah, nggak penting itu laporannya. Tapi dianggap mungkin dokter kan sebagai dokter, tapi menyamarkan nama asli dan menutupi dengan wajah. Itu kan tadi salah satu laporan dia ke Majelis Dewan Disiplin. Betul. Itu kan. Ini mungkin dokter nanggapi seperti apa sih? Nggak ditanggepin, karena nggak penting. Seharusnya sebagaimana, memang benar apa seperti apa sih? Ya boleh? itu adalah haknya doktif untuk mau pakai topeng, mau pakai kacamata, mau pakai cadar saat ini, itu kan haknya doktif. Itu adalah hak privasi, hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang juga. Nggak perlu doktif takut seperti itu. Jadi nggak perlu ditanggepin. Berarti- Satu laporan yang lucu aja. Berarti dokter nggak takut nih nanti misalnya nanti. Sedikit pun nggak akan pernah takut. Ya, itu laporan lucu-lucuan sayang. Bahkan di saat ini juga dokter sudah jadi tersangka di Medan pun dokter sedikit pun nggak gentar, nggak takut sayang. Gitu. Ya.
Kita Oke, tunggu. ada tanggapan mengenai NM gugat ARG lagi manifestasi di 114 miliar. Mungkin tanggapan. Aduh, itu dokter nggak berani karena nggak tahu, dokter nggak ngerti soal hukumnya juga gimana, ya. Jadi dokter nggak bisa berkomentar. Tapi yang jelas saat ini Bang Fahmi lagi sakit. Dokter lebih fokus untuk mendoakan Bang Fahmi agar segera diberikan kesembuhan sama Allah untuk bisa mendampingi TNM lagi. Tapi kira-kira support Niki untuk menggugat secara manifestasi sih ke RG 112 miliar, apalagi kan kerugian sampai 100 miliar, sampai 10 miliar dan 4 miliar. Sebenarnya yang namanya nama baik itu nggak bisa dinilai dengan jumlah uang ya, seperti itu. Jadi ya mungkin dengan masuknya teknik kita ke dalam kan nggak bisa cari uang, seperti itu. Ya mungkin beliau meminta ganti rugi, ya itu haknya beliau, silahkan. Atau kira-kira sebagai cara ngelawan baliknya RG kali atau seperti apa mungkin? Ya mungkin juga seperti itu. Tapi yang jelas sekarang dokter juga harus fokus ke permasalahannya dokter. RG segera datang panggilan di Jakarta Timur, Polres Jakarta Timur, satu-satu diselesaikan ya. Gitu. Jadi silakan DRG datang, kamu klarifikasi depan penyidik apa yang sudah kamu ucapkan ke SS, ucapkan ke orang-orang lain apa, dan kamu wajib untuk membuktikan hal itu. Ya, udah gitu aja. Oke, makasih. Penegasan hari ini berapa pertanyaan jadinya? Oh, banyak banget. Nggak ingat. Banyak banget. Mungkin Banyak banget. 20-an, 30-an. Lebih kayaknya 30-an mungkin. Karena banyak sekali. Jadi begini ya. Untuk DRL, untuk AS Tombokir yang melaporkan dokter. Gini ya, silahkan tuntut dokter. Tapi yang dokter harap proses berjalan tegak lurus, bukan dikondisikan. Ya, tuh. Negara ini bukan milik kalian. Negara ini bukan milik konglomerasi mafia skincare. Ya. Kenapa ada tuh bilang tuntut dong dokter, tuntut, nggak ada takutnya, karena itu fakta. Semua berbasis data. Ya. Jadi dokter nggak takut. Tapi kalau dikondisikan, dokter akan melawan balik dengan lebih ganas. Ya. Jadi kalau ada kemarin begitu cepatnya dokter jadi tersangka, tiba-tiba di Mabes dipertanyakan, di sini pun begitu di Mabes dipertanyakan, sudahlah. Ya, untuk pelapor, penyidik, yuk. Penyidik tegak lurus. Pelapor sadar diri. Kalau salah, perbaiki, bukan malah menyerang dokter. Kenapa? Karena itu akan kembali ke diri kalian sendiri. Seperti itu. Oke? Akan ada pemanggilan lagi dong? Akan ada pemanggilan lagi ke depan? Pemanggilan? Untuk sebenarnya ini nanti hari Kamis dokter akan menjawab beberapa pertanyaan di Medan hari Kamis ya. Jadi untuk segera menyelesaikan, dokter harap segera di SP3 ya, segera diselesaikan agar tidak semakin melebar kemana-mana. Persiapannya udah seperti apa nih buat Kamis nanti? Santai aja persiapannya, nggak ada persiapan. Pokoknya udah siap lahir batin ya dok? Udah, kita mah udah siap dari awal ya. Cuman karena kepotong kemarin demo kayak gitu-gitu ya. Oke, thank you ya. Aman? Makasih. Aman ya? Terima kasih banyak dokter. Makasih ya. Makasih. Thank you.